Baik, siap. Soalnya nanti aku mungkin pengen ngajak diskusi juga nih di tengah-tengah seputar pengalaman em, mengamati anak bereksplorasi di kota kemarin itu ya. Nah, sembari mungkin kalau misalnya kakak-kakak ada pertanyaan atau ada tanggapan, ada komentar, silakan monggo dituliskan, diramaikan saja kolom chatnya sambil kita jalan. Nah, hari ini agendanya, aku nggak mau terlalu banyak ngomong karena kita nggak akan kuliah nih malam-malam. Jadi sebenarnya ini hanya pemantik aja buat kita ngobrol nantinya harapan. Nah, yang ada 3 agendanya. Yang pertama adalah tahapan perkembangan anak, terutama tadi tahapan sosialnya ya. Kemudian tantangannya gimana sekarang, seperti yang tadi Heri juga udah sempat sebutkan. Lalu peran kita sebagai orang tua tuh terus gimana gitu melihat perkembangan dan tantangan tahapan dan tantangan perkembangan anak ini. Nah, langsung nih ya, masuk ke tahapan perkembangan anak. Walaupun sebenarnya tahapan perkembangan anak kita mau mengacu ke aspek sosialnya secara khusus, tapi menurutku kayaknya kita juga perlu secara umum melihat gimana sih anak-anak ini belajar gitu. Dari kemampuan berpikirnya itu tahapannya seperti apa, sehingga kita juga bisa jadi lebih memahami, oh, anak ini tuh usia segini memproses informasi begini, makanya dia berperilaku begitu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sosial, aku mau mengajak kita buat mengenali cara anak belajar itu apa sih, gimana. Nah, yang dimaksud belajar di sini bukan belajar kayak di sekolah, belajar matematika, bahasa Indonesia, bukan begitu ya, tapi belajar tuh dia memproses informasi dari sesuatu yang dia nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa, dari bisa jadi mahir gitu. Itu jadi kita samain persepsi dulu, yang namanya belajar itu seperti itu gitu. Nah, cara anak belajar itu kalau misalnya dibagi, aku bagi ini jadi 2 kelompok gitu ya, anak 2 sampai 7 tahun dan anak 7 sampai 11 tahun, kayak anak TK sama anak SD. Nah, kalau anak TK itu 2 sampai 7 tahun, itu mereka intinya mereka tuh belajar melalui sensori, melalui penginderaan, lewat apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka sentuh, mereka rasain, dan lewat gerakan. Makanya itu kalau dilihat di TK itu kan banyak sekali aktivitas bermainnya, aktivitas fisiknya. Mereka belajar hitung-hitungan itu lewat benda-benda, dilihat angkanya. Jadi bukan langsung dikenalkan apa namanya angka, huruf, tapi belajar konsep-konsep prahitung gitu. Kalau ngomong tentang calis tuh prahitung itu mereka belajar lewat megang gitu. Mana sih gitu yang lebih besar tuh yang mana gitu, kelihatan. Dan lewat mereka juga bergerak. Karena dari perkembangan otaknya pun gerakan-gerakan dan stimulasi dari sensori itulah yang kemudian masuk menjadi memproses informasi di otaknya gitu. Jadi mereka belajar pokoknya melalui indera aja intinya kayak gitu. Nah, ketika masuk umur 7 sampai 11 usia SD, mereka kemampuan otak yang di bagian depan, jadi tuh ada otak yang kita bisa mikir, ngambil keputusan, berpikir lebih kompleks, itu adalah otak bagian depan kita di sebelah sini nih. Nah, itu tuh ketika mulai SD udah mulai lebih berkembang, sehingga anak itu bisa mulai belajar dari hal-hal yang lebih simbolik. Jadi nggak semua-mua mesti dipegang gitu. Tetapi tetap konkret. Ada apa yang mereka lihatnya. Hal atau benda konkret. Jadi nggak benar-benar semuanya itu apa as it is literal, tapi juga mereka tetap butuh sesuatu yang konkret. Jadi kalau misalnya diajak untuk mikir kayak coba kamu mikir deh, kenapa ya anak itu sedih gitu. Itu mungkin belum terlalu bisa tuh. Kenapa? Karena sedih itu sesuatu yang abstrak. Sementara mereka butuh sesuatu yang konkret, sehingga kalau misalnya kita mau mengajarkan, mengenalkan emosi pun perlu sesuatu yang konkret. Sedih itu seperti apa ya? Oh, misalnya bibirnya eh, cemberut, atau misalnya matanya turun, seperti itu. Jadi mereka butuh sesuatu tetap hal-hal yang konkret yang membuat mereka mengerti dunia. Tetapi sudah lebih bisa kompleks nih pemahamannya. Misalnya mereka jadi lebih paham soal sebab akibat, udah bisa mulai menghitung jarak, oh ini jauh, oh ini deket gitu. Kalau misalnya mungkin ngomong sama anak TK diajak jalan-jalan gitu ya kemarin,
capek kenapa? Ya capek aja gitu. Mereka mungkin belum bisa menalar capeknya itu karena jalannya jauh atau karena jalannya lama. Itu belum terlalu sadar. Tapi anak-anak yang SD udah mulai bisa nih ada perkiraan mengenai jarak, perkiraan mengenai durasi waktu. Mereka itu sudah lebih mampu gitu. Nah, lalu kita masuk ke eh, aspek sosialnya nih, aspek sosial dan emosional. Kalau misalnya bicara tentang perkembangan emosi, sebenarnya ada didahului dengan setiap anak itu punya temperamen. Jadi kayak ciri khas atau karakteristik anak yang ini sebenarnya nih bawaan nih dari lahir. Biasanya kita eh, tahu anak kita modelnya tuh ada 3 hal, ada 3 macam. Ada yang fleksibel, spirited atau slow to warm up. Dan ini biasanya cenderung menetap. Kelihatan tuh karakteristiknya sejak anak masih bayi tuh juga udah mulai kelihatan gitu. Beda kalau misalnya Bapak Ibu, kakak-kakak yang punya 2 anak, itu bisa kelihatan nih anak pertama sama anak kedua sejak bayi aja kok kayaknya beda banget nih karakternya. Nah, ada kalau anak yang fleksibel itu cenderung dia lebih mudah. Istilahnya mungkin kita bilang anaknya mudah deh ini gitu. Apa makannya nurut, kalau misalnya ketemu orang baru cepet gitu. Jadi lebih cenderung mudah beradaptasi terhadap lingkungan atau hal-hal yang baru gitu. Kalau misalnya diminta ini ya udah comply, ngikut aja seperti itu. Nah, lalu ada anak yang spirited gitu. Jadi intens, punya emosi yang intens, punya kemauan yang kuat. Biasanya kelihatan tuh kalau misalnya masih bayi, misalnya dia nggak suka sesuatu tuh langsung gitu, ekspresif menunjukkan keinginan atau ketidakinginannya. Jadi sangat ekspresif gitu menunjukkan. Mungkin kalau misalnya di TK atau di sekolah ini kategori mungkin agak anak-anak yang agak lebih sulit gitu. Karena kalau dia nggak mau, ya udah pokoknya aku nggak mau gitu. Kenceng banget. Nah, kemudian ada juga tipe-tipe yang slow to warm up. Jadi mungkin kita menyebutnya sering kayak, oh ya anaknya suka malu-malu. Kalau saya prefer untuk tidak menyebutkannya malu-malu kali ya, tapi memang dia bukannya pemalu, tetapi memang butuh waktu gitu. Tipenya adalah ketika masuk ke lingkungan, biasanya mengamati terlebih dahulu, perlu lihat dulu, perlu menguasai lapangan terlebih dahulu, sampai dia cukup panas dan cukup siap, kemudian dia baru lebih bisa mengekspresikan dirinya. Seperti itu. Nah, ini yang membantu kita sebenarnya dengan mengenali temperamen anak aku tuh kayak apa ya. Jadi membantu kita juga untuk lebih mengenali, oh ternyata pantesan dia itu kalau misalnya ketemu sama orang baru begini. Atau pantesan kalau misalnya dia diomongin kayak apa, dia reaksinya seperti ini gitu. Dengan mengenal temperamen anak masing-masing, membantu kita juga untuk lebih memahami anak dan juga membantu untuk lebih mudah nggak membandingkan satu anak dengan yang lainnya. Karena kita sadar bahwa, oh anak ini memang berbeda nih. Tuh. Dan tiga macam temperamen ini tidak ada yang mana yang paling bagus, mana yang lebih jelek, itu mana yang kurang, mana yang oke gitu, tidak ada. Ini hanya tipe-tipenya aja. Kemudian masuk ke perkembangan psikososialnya. Perkembangan sosial mereka tadi kan mengenai temperamen, emosi. Nah, kalau perkembangan psikososial ini lebih ke bagaimana sebenarnya dalam setiap tahapan umur itu ada tema-temanya nih yang membuat kemudian ada karakteristik khusus yang muncul di usia-usia tertentu. Mungkin kalau kakak-kakak yang punya anak yang sudah SD, itu kelihatan tuh, kok usia segini dia gimana, usia segini dia mulai lebih kayak gimana, gitu. Terlepas dari temperamennya tadi ya. Jadi itu temperamen itu satu hal, yang ini memang sesuai dengan tahapan perkembangannya nih. Nah, di usia 0 sampai 2 tahun atau yang masih masih baik gitu ya, itu temanya adalah anak membangun rasa percaya. Jadi kebayang ya kalau misalnya bayi itu ada di dalam perut ibu, dia itu ada di tempat yang paling aman di dunia, yang paling terlindungi. Kemudian ketika dia keluar dari perut ibunya, itu benar-benar dunia yang asing sekali buat dia.
Jadi kebutuhan utamanya si anak ketika ketemu dengan dunia yang sangat asing adalah dia perlu yakin bahwa setiap kebutuhannya itu terpenuhi secara konsisten. Seperti ketika dia di dalam perut ibu kan dia merasa aman, dia merasa nyaman, kebutuhannya terpenuhi. Nah, ketika dia keluar akhirnya ke dunia, kebutuhannya adalah dia perlu merasa, oh dunia ini tuh tempat yang aman ya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia membutuhkan sesuatu, itu tuh hadir. Misalnya ketika dia mencari orang tuanya menghampiri. Ketika dia lapar, dia dapat minum gitu, dapat minum susu atau dapat makan. Dan di usia-usia ini, orang tua, itu kan bahasanya anak usia 0 sampai 2 kan kebanyakan mereka belum bisa bicara, sehingga masih dengan menangis. Nah, disinilah orang tua itu tidak perlu khawatir, apa ya, istilahnya overindulge, terlalu memanjakan anak itu tidak perlu terlalu khawatir gitu. Karena memang anak ini butuh orang tua yang responsif untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu butuh apa saat ini? Untuk membangun rasa percaya anak sebenarnya terhadap dunia. Dan usia 0 sampai 2 tahun ini adalah awal munculnya attachment anak dan orang tua. Kalau misalnya kakak-kakak pernah dengar gitu soal attachment itu pola bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Apakah kita merasa cukup aman dengan orang lain? Apakah kita cenderung cemas? Apakah kita cenderung menghindari gitu relasi-relasi yang dekat? Nah, dimulainya itu dengan orang tua dan anak ketika masih bayi ini. Dan ini nanti yang berkembang, kenapa ini jadi penting? Karena ini nanti yang berkembang terhadap bagaimana anak menjalin relasi dengan orang-orang lainnya. Nanti kalau misalnya berpikir jauh gitu ya terhadap calon pasangannya. Bagaimana dia menjalin relasi-relasi yang dekat itu dimulai dari bagaimana attachment dia dengan orang tuanya. Gitu. Jadi temanya sampai umur 2 tahun adalah rasa percaya. Nah, lalu di usia 2 sampai 3 tahun temanya adalah membangun kemandirian. Ini kita bayangin aja udah mulai 2 tahun tuh udah bisa jalan sendiri, udah bisa mulai pegang benda sendiri, lari, ngelakuin sesuatu sendiri, dia sudah mampu. Dari tadinya bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain, helpless, terus dia bisa sesuatu. Nah, dia pada saat itulah dia masa-masa dia membangun aku bisa sendiri. Dan dia mulai testing the limit. Dia mulai karena aku bisa ngelakuin sesuatu nih, dia mulai eksplorasi. Mengeksplorasi apa yang bisa dia lihat, apa yang bisa dia katakan, eksplorasi barang-barang, benda-benda di sekitarnya dari yang tadinya aku tidak berdaya. Menjadi, oh ternyata aku bisa, aku ingin eksplor dunia ini. Dan itu biasanya ditandai dari, judulnya udah testing the limit ya, tiba-tiba lempar-lempar barang, jatuh-jatuhin makanan gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya anak nggak ada pikiran sama sekali gitu untuk testing limit emosinya orang tua itu walaupun mungkin itu yang terjadi. Tetapi sebenarnya yang mereka sedang lakukan adalah mereka sedang mengeksplorasi dunia. Oh, kalau misalnya ini aku jatuhin, dia jatuhnya ke bawah. Oh, kalau ini aku dorong, ternyata ada bunyinya kayak gitu. Termasuk juga mengeksplorasi bagaimana respon orang tuanya. Oh, ketika aku nangis, orang tua aku memberikan apa yang aku mau. Mari kita ulangi. Gitu. Mungkin pikiran mereka tidak sekompleks itu, tetapi cara asosiasi itu tuh mulai terbentuk seperti itu. Dan memang masa-masa inilah di mana anak itu mencoba semuanya sendiri. Sehingga ketika anak melakukan hal tersebut, sebenarnya justru tanda yang baik bahwa perkembangannya ini memang sesuai dengan usianya. Nah, tugas orang tua adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya anak untuk bereksplorasi, untuk learning by doing, mempelajari sesuatu dengan eksplorasi dalam batasan yang aman. Batasan yang aman itu apa? Batasan yang aman tentunya adalah anak tidak melukai dirinya sendiri, anak tidak melukai orang lain.
gitu. Jadi tetap ada batasannya, tetapi sebagai orang tua, aku juga mengajak kita untuk lebih aware terhadap bahaya itu tuh sebenarnya apakah betul-betul bahaya atau bahaya yang sebenarnya nggak terlalu bahaya tapi repot nih gitu. Jadi kita batasi saja gitu. Kadang-kadang kan kadang suka begitu gitu. Atau yang kita lihat sebenarnya bahayanya tuh sejauh mana. Karena kalau misalnya anak itu dibatasi, dia tidak punya kesempatan untuk eksplorasi, bisa jadi itu sebenarnya secara tidak langsung akan membangun apa ya, rasa pada diri anak bahwa oh aku tuh nggak mampu, makanya aku nggak dibiarin kayak gitu. Jadi nanti ketika dia sudah lebih besar, dia jadi takut mencoba atau juga jadinya merasa enggak deh kayaknya aku nggak sanggup seperti itu. Mungkin ini kelihatannya abstrak dan kayak masa sih itu nyambungnya ke situ, tapi percayalah bahwa sebenarnya itu nyambung juga. Nah, selanjutnya adalah usia prasekolah nih. Masuk ke usia 3, kalau tadi dia mulai bisa temanya adalah pemandirian, aku bisa sendiri. Sekarang membangun inisiatif. Setelah sudah bisa, aku pengen coba nih. Mau coba, dia udah lebih capable dalam melakukan sesuatu. Nggak cuma sekedar jalan atau lari, tapi sudah lebih terampil. Misalnya udah terampil megang sendok, udah terampil megang alat tulis, sudah lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Dan di usia mulai 3 tahun, itu anak sebenarnya, inilah di masa anak mulai aware bahwa, oh ada orang lain ya di sekitarnya. Social awareness itu mulai berkembang ketika anak usia 3 tahun, usia-usia TK. Pas sebelumnya dia hanya benar-benar dia dengan dirinya sendiri aja, belum terlalu aware tentang sosial. Dan di usia ini ada dorongan secara alami untuk melakukan sesuatu sendiri. Dan temanya adalah tiba-tiba kok anakku apa-apa bilangnya nggak mau. Semuanya nggak suka, nggak mau. Nggak mau, apa nggak mau. Tadinya apa, pokoknya nggak mau aja, mau apapun, mau A sampai Z, nggak mau. Sebenarnya ini dia bukan lagi-lagi dia bukan testing limit emosinya orang tua atau menjadi pemberontak, tetapi anak sedang mengembangkan keakuan dirinya. Jadi sebenarnya self-nya mereka, dirinya mereka, kepribadiannya mereka ini sedang berkembang. Mereka mulai membangun konsep diri. Aku tuh siapa sih? Menyadari ada aku, ada seorang Kara ini di usia 3-5 ini. Jadi dia mulai mengekspresikan keinginan pribadi. Keinginan pribadi itu apa? Bisa jadi keinginan pribadi adalah kalau kenapa sih anak itu bilang tidak? Karena tidak itu adalah respon yang paling mudah, paling sederhana dari mengekspresikan keinginan pribadi. Kalau yuk makan sayur, itu kan keinginan orang tua. Ketika dia ingin keinginan pribadi aku, yang bukan orang tua adalah yang paling sederhana adalah bilang tidak gitu. Jadi sebenarnya mereka sedang exercise melatih mengekspresikan keinginan pribadi mereka. Dan di saat yang sama juga mereka sudah mulai punya kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri dalam arti mereka sudah mulai bisa sedikit-sedikit mulai, ini mulai ya, belum stabil. Tapi mulai bisa nih kalau misalnya kita bilang, tunggu dulu, orang yang di depan duluan, misalnya lagi ngantri gitu ya, atau dia pengen cuci tangan, rebutan, dia udah mulai tuh, dia udah mulai paham, dia sudah mulai bisa menahan diri untuk menunda apa yang dia inginkan. Termasuk juga kalau misalnya kakak-kakak ingat di usia 3-5 tahun ini adalah usia yang sudah mulai bisa potty training. Nah, itu juga sebenarnya kan itu menahan diri kan, gitu, menahan diri untuk tahu kapan dia buang air kecil, buang air besar, menahan diri untuk oh melakukannya tuh di kamar mandi seperti itu. Jadi itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, naik lagi dari situ ketika udah usia 6-11 tahun, itu temanya adalah membangun ketekunan, keuletan.
kalau misalnya dilihat lagi dari tadi perkembangan kemampuan mereka sudah semakin aktif, sudah semakin terampil gitu ya, melakukan segala hal. Nah, di usia-usia SD ini kalau misalnya kita perhatiin anak itu kan sibuk ya, pelajarannya banyak, aktivitas yang bisa mereka lakukan karena mereka lebih terampil, keseimbangan tubuh lebih baik gitu, kemampuan otak lebih berkembang, ragam kegiatan yang mereka bisa lakukan itu juga tiba-tiba kayak menjadi sangat luas. Dan anak itu istilahnya sibuk gitu ya, di usia SD ini mereka aktif banget bisa ngelakuin segala macam. Dan temanya adalah membangun, eee, rasa mampu dari anak. Yang kebutuhan anak di usia ini adalah merasa mampu melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya anak-anak SD tuh seneng tuh kalau misalnya mereka dikasih tanggung jawab tertentu, diminta bantuin ngelakuin sesuatu, in charge untuk satu project, itu tuh happy banget. Dan khususnya untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 SD, itu tuh mereka cukup senang dengan keteraturan. Makanya mungkin kita suka lihat anak yang tiba-tiba, nyuruh saudara-saudara yang lebih kecil buat baris atau menertibkan, gerombolan anak-anak yang lebih muda gitu. Jadi anak kelas 1 dan 2 SD ini lebih senang dengan keteraturan, mungkin dibanding yang usia lebih muda atau usia yang sudah lebih, besar, kelas 3, 4, 5, dan 6. Tapi intinya mereka butuh merasa mampu ngelakuin sesuatu. Dan mereka suka tantangan, mereka seneng keberhasilan achieve sesuatu, memperoleh sesuatu, ada sense kompetisinya, berlomba. Makanya permainan-permainan mereka sangat suka gitu kan, permainan yang, berlomba dengan orang lain, itu tuh sangat disukai untuk anak-anak SD. Dibanding mungkin waktu TK, lebih ke paralel aja bermainnya. Jadi kayak, ya mau main, ada orang di sebelahnya tapi dia nggak ngeliat gitu, atau baru mulai menyadari sekitar. Nah, kalau udah SD, itu mereka sangat senang justru main yang bareng-bareng yang ada kebersamaan dan kompetisinya. Dan di usia ini, anak juga sudah mulai bisa menilai diri mereka dengan parameter lingkungan. Sudah lebih aware dengan sosial, sudah mulai ada nih comparing-comparing-nya. Kayak, "Oh iya ya, aku kok kayaknya kurang bisa, oh aku lebih jago, oh aku begini dibandingkan dia," gitu ya. Di usia SD ini sudah makin berkembang kemampuannya untuk melihat, menilai diri dibandingkan dengan orang lain. Nah, sampai di sini dulu aku pengen berdiskusi nih sama Kakak-kakak. Ketika mengamati pengalaman eksplorasi anak, ini baik mungkin kakak-kakak yang ikut Kids Experience yang lalu, ataupun ketika bersama-sama dengan anak mengamati anak lagi bermain atau beraktivitas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ketika mengeksplorasi anak, mengamati anak gitu, ini mungkin boleh jawab di kolom chat, ada nggak sih, eee, pemikiran yang mengkonfirmasi gitu ketika melihat anak melakukan sesuatu perilaku, tuh kayak, "Oh, emang bener nih ternyata anakku tuh emang tipenya kayak gini, emang sukanya kayak gini." Adakah hal yang, terkonfirmasi ketika melihat, "Oh, memang nih anakku ternyata, bener nih, dia memang butuh waktu," atau, "Oh, iya nih, ternyata yang selama ini aku duga tentang anakku memang benar." Adakah atau yang mau Mungkin bantu ya Kak Kara ya, karena ada orang tua yang nggak hadir juga. Ya, jadi kalau cerita dikit ya kemarin pas lagi jalan, ada beberapa orang tua yang kaget juga nih anaknya bener-bener cukup, apa ya, cukup eksploratif banget ya. Contoh misalkan ada yang sampai masuk ke gedung kementerian ya gitu. Jadi dia masuk ke parkirannya gitu, eksplorasi semua dipegang gitu ya. Tapi dia sadar bahwa ini kesempatan dan kebetulan ada saya yang jagain di belakang. Jadi dibiarin gitu ya. Mungkin kalau saya maju, pasti ibunya ini akan cenderung cemas dan panik ngedorong anaknya untuk ngikutin temennya ya gitu ya. Jadi beberapa anak tuh kelihatan banget ya, bener-bener dibebaskan karena orang tuh juga merasa aman nih, dijagain sekitarnya, itu sih Kak. Dan pas kita ngobrol ya bener, dia di rumah, rumahnya mungkin nggak terlalu besar,
kompleknya juga banyak hewan dan segala macam, jadi nggak berani keluar. Di sini dia merasa aman sih gitu. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan yang kedua nih ya, Kak Heri. Jadi ternyata nih baru Hmm. tahu ketika memang ada di ruang lingkup area yang lebih aman, ternyata anak itu menampilkan perilaku yang baru, yang berbeda. Dan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pemantik inilah yang juga sebenarnya bisa kita tanyakan atau kita amati nih ketika kita mengamati anak. Ini dua pertanyaan lagi aku keluarin aja gitu ya. Ketika kita mengamati anak, kita juga sebenarnya bisa melihat, ya ada 4 hal ini. Pertama mungkin kita mengkonfirmasi, oh ternyata tuh betul ya gitu, anakku tuh kalau bisa dibilangin sama gurunya, dia aktif banget, gampang banget bersosialisasi ketika kita amati, oh ya bener ya anak lain tiba-tiba digandeng, tiba-tiba diajak main sama dia, bisa mengkonfirmasi. Atau bisa juga tadi seperti yang Kak Heri sampaikan, oh ada perilaku yang berbeda. Nah, ketika ada perilaku yang berbeda, kita bisa amati yang lebih lanjut gitu. Faktor apa ya yang membuat perilaku yang berbeda? Kalau tadi, oh karena pada kegiatan ini tuh anak itu merasa lebih aman sehingga mereka bebas mengeksplorasi. Atau juga jadi kita bisa melihat anak-anak ini dengan anak-anak sebayanya itu tuh seperti apa ya? Kalau misalnya mungkin selama ini kita mikirin, aduh anakku tuh sebenarnya kayak gini sesuai nggak ya sama usianya? Kadang-kadang kan kita suka nggak terlalu ngeh gitu ya, apalagi misalnya beda sama nggak punya kakak atau beda sama adiknya lumayan jauh, nggak pernah lihat bagaimana dia bermain di sekolah. Ketika melihat anak-anak lain juga, oh iya ya ternyata anak-anak juga kayak gini memang seusianya. Atau juga bisa melihat jadi mengenali perbedaan atau karakteristik kepribadian yang khusus anak kita dibanding anak-anak yang lainnya. Jadi mengamati anak dalam mengeksplorasi, dalam melakukan sosialisasi itu banyak temuan yang seru tuh sebenarnya. Nah, kemudian tantangannya seperti apa? Sebenarnya tantangannya banyak banget mungkinnya kalau kita bisa ngomongin, tapi aku mau bahas 4 aja. Yang pertama adalah dampak pandemi. Dan aku rasa kita semua sangat menyadari ya dampak pandemi ini pengaruhnya ke adaptasi sosial terutama anak-anak yang sekolah di misalnya TK-nya itu online. Kemudian tiba-tiba harus masuk SD yang onsite, tiba-tiba harus ketemu puluhan anak yang lain gitu. Ketika masa adjustment pasti terasa sekali. Atau tadi kecemasannya gitu. Kok kayaknya jadi takut-takut gitu anak yang sebenarnya kok kayaknya nggak apa-apa tapi dia jadi takut gitu ketika ada di lingkungan yang baru lama sekali adaptasinya atau justru jadi heboh banget gitu kayaknya wah kayak baru pertama kali melihat dunia dan langit yang bersih ketemu satu lingkungan yang alam bebas tuh langsung lari ke sana lari ke sini karena selama pandemi benar-benar di rumah, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, gitu. Segitu bosennya. Dan dampak pandemi juga ke bagaimana pemahaman norma dan etika anak. Terutama mungkin ketika anak itu di rumah, dia hanya bersama dengan orang tuanya. Tidak punya pengalaman ketika bersama dengan orang lain itu seperti apa. Tidak punya kesempatan untuk misalnya mengantri atau main bergantian gitu. Ya kita kan nggak bisa nyalahin anaknya juga ya, orang pengalamannya aja nggak ada gitu, terus mereka belajar dari mana? Atau misalnya hal yang sederhana lain adalah di eskalator, ketika di sebelah kanan yang jalan, yang kiri orang yang mau berdiri aja di sebelah kiri, yang nggak ada eskalator, nggak ada siapa-siapa di rumah gitu, mau pengalamannya dari mana? Tapi itu juga yang perlu kita sadari bahwa pandemi ini dampak jangka panjangnya juga ke bagaimana pemahaman anak terhadap norma dan etika. Yang mungkin mereka nggak punya pengalamannya, sehingga kita sebagai orang tua yang perlu mengenalkan. Kemudian juga tantangannya adalah ketidakhadiran orang tua. Ketidakhadiran orang tua ini bisa benar-benar tidak hadir, nggak ada orang tuanya gitu ya, karena misalnya sibuk. Kita semua tahu kesibukan orang tua yang bekerja sehingga mungkin tidak bisa mengamati punya waktu punya kemewahan waktu sebanyak itu dengan anak.
Atau bisa juga ketidakhadiran dalam hal ada sih orangnya, tetapi masing-masing asik sendiri gitu. Anak dengan gadgetnya, orang tua juga dengan gadgetnya gitu. Sehingga orang tua pun tidak hadir dan juga tidak tidak hadir, tidak ada kelekatan dengan anak. Kemudian banjir informasi. Ini juga sebuah tantangan perkembangan. Banjir informasi itu kalau untuk anak itu bisa bisa digambarkan seperti ini. Misalnya anak ini punya mainan gitu, misalnya dengan satu gadgetnya. Di dalam gadget itu informasi yang dia dapatkan aja udah bisa banyak banget. Walaupun mungkin kita batasi. Tetapi banyak banget stimulusnya dari situ. Atau dia bisa ngelihat berbagai macam hal dari satu gawai yang sangat banyak, kemudian dia mesti memilah-milah itu sendiri. Kalau misalnya kita orang dewasa, kemampuan kita untuk memfokuskan, memilih kemana kita mau fokus, itu lebih terasah, lebih mampu gitu. Ketika misalnya ada notifikasi handphone, kemudian ada tugas di sini, lalu ada Netflix di belakang sana gitu, mungkin kita bisa lebih tahu, oh ini kerjaan gue belum beres nih gitu, oke fokus dulu. Kita bisa. Nah, untuk anak-anak, kemampuan mereka untuk secara selektif memilih mereka harus fokus ke yang mana, itu masih terbatas. Sehingga ketika banyak sekali stimulus yang muncul, itu menjadi tantangan untuk mereka bisa fokus. Dan masuk sebenarnya ke poin yang keempat, masuk lagi ke fokus juga itu ketika anak kalau bicara tentang teknologi gitu ya, gadget, misalnya gadget itu kan sebenarnya apa-apa mudah dan cepat gitu kan, klik ini ada respon ini, klik itu respon ini, semuanya cepat, terbiasa cepat dan mudah, sehingga toleransi terhadap kesulitan itu menjadi lebih rendah. Jadi challenge-nya di sini gitu. Aku tidak melarang, kok gitu nggak boleh pakai gadget gitu. Kayaknya itu nggak make sense juga ya gitu. Tetapi mari kita sadari bersama-sama bahwa terbiasa untuk respon-respon yang mudah dan sangat cepat itu membuat toleransi kita ketika harus menunggu, ketika harus stay fokus, terus menghadapi satu hal dalam jangka waktu yang lama, itu menjadi rendah. Ketika ada sulit sedikit, cranky-nya cepat. Jangankan anak, kita aja kalau tiba-tiba lagi nonton Netflix, buffering, ya sebel kan pasti. Aduh, lagi seru-seru nih. Atau lagi main Mobile Legend, tiba-tiba nge-lag. Itu kan kayak bisa, gitu, kesel banget. Padahal mungkin sebenarnya kalau zaman dulu gitu 20 tahun yang lalu kita udah biasa gitu, internet macet-macet, segala macem. Karena belum terbiasa dengan adanya kecepatan, kita jadi punya toleransi yang lebih besar. Sementara sebaliknya ketika semuanya sudah serba cepat dan mudah, toleransi untuk menghadapi kesulitan dan hambatan itu jadi semakin tipis. Bayangkan itu terjadi kepada anak-anak yang sejak lahir mereka sudah terbiasa dengan itu. Dan itu sangat berbeda dengan kita, sehingga kalau buat saya mungkin nggak terlalu adil rasanya kita langsung bilang bahwa anak-anak zaman sekarang toleransinya nggak bisa hidup susah nih. Mungkin kakak-kakak juga pernah dengar gitu komentar-komentar semacam itu. Saya rasa nggak terlalu adil mengatakan demikian karena kita punya pengalaman di mana mungkin toleransi kita masih besar dan sekarang makin kecil. Sementara anak-anak ini sejak mereka lahir, yang di dunianya mereka yang mereka kenal tuh seperti itu. Jadi kitalah sebagai orang tua yang membantu mereka untuk memperlebar kemampuan mereka dalam mentoleransi kesulitan. Peran orang tua bagaimana? Aku rumuskan, persingkat jadi 5. Sebenarnya peran orang tua adalah membangun dunianya anak. Terutama kalau kita bicara anak-anak 0 sampai 12 tahun, sebelum mereka remaja lah. Peran orang tua ini sangat besar dalam membangun dunia anak. Apa yang diberikan oleh orang tua atau apa yang tidak diberikan orang tua, itulah yang menjadi dunianya anak.
mungkin jadi kayak kalau misalnya kita bicara tentang kepedulian sosial gitu ya, anak itu peduli dengan lingkungan sosialnya atau tidak, itu tergantung seberapa banyak mereka punya pengalaman bersama hal-hal yang terkait dengan isu-isu sosial. Kalau mereka misalnya punya banyak pengalaman, akan terasah. Tapi kalau misalnya mereka tidak punya pengalamannya, aware bahwa itu ada pun juga jangan-jangan enggak. Nah, di usia 0 sampai mereka SD gitu ya, itu adalah peran orang tua. Karena mereka masih sangat bergantung sama apa yang dihadirkan dan tidak dihadirkan oleh orang tua. Jadi perannya itu apa dalam membangun dunia, mengenalkan variasi kegiatan dan situasi yang beragam. Termasuk memberikan kesempatan eksplorasi. Tadi termasuk kesempatan untuk menghadapi situasi yang sulit. Jadi bukan hanya variasinya mereka, iya nih cobain taekwondo, cobain naik kendaraan umum, cobain beraktivitas bersama binatang gitu. Itu iya betul variasinya seluas mungkin, tetapi juga pengalaman-pengalaman secara emosinya. Aduh nggak enak banget nih, panas, gerah. Lalu bisa apa setelah itu? Jadi mengenalkan kepada mereka sebanyak mungkin variasi kegiatan dan situasi. Berikan mereka kesempatan untuk coba, gitu. Terutama tadi kalau anak yang masih kecil itu tuh mereka kan belajarnya lewat gerak gitu. Jadi kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk eksplorasi sendiri, gerak sendiri, bisa jadi nggak terlalu terasah juga gitu kemampuannya. Kemudian untuk anak-anak juga, peran orang tua adalah menerjemahkan pengalaman anak. Untuk anak-anak yang masih kecil, terutama yang belum terlalu fasih, belum terlalu berkembang kemampuan bahasanya, kita yang sebagai istilahnya kalau otak mah mungkin informasinya masih kosong gitu ya. Nah, kita nih yang ngisi bank informasinya. Oh, ini namanya kuda. Oh, kalau misalnya begini tuh takut. Oh, ini tuh khawatir. Oh, ini kepanasan. Oh, ini capek. Jadi kita menerjemahkan pengalaman anak itu melalui verbal, melalui kata-kata. Atau, oh iya ya, misalnya saya ingat teman saya, anaknya itu kaget karena ada capung tiba-tiba lewat di depannya. Terus dia teriak, kemudian itu kan satu pengalaman yang baru ya buat anak. Dan kadang-kadang suka nyaru gitu, antara takut, kaget, marah. Kemudian anak saya bilang, oh itu capung, kenapa tadi ini ya? Aku takut gitu kata anaknya. Oh iya, kenapa kamu takut? Ya soalnya dia ngejar aku. Kemudian teman saya ini membahasakan, oh iya tadi itu ini ya, soalnya tiba-tiba capungnya datang ya. Jadi kaget ya, soalnya dia tiba-tiba datang. Nah, itu memberikan pemahaman pada anak sebenarnya kan itu yang terjadi gitu kayak ada apa nih gitu kaget. Tapi dia belum punya nih kosakata dan belum punya kemampuan untuk merangkai. Nah, orang tua membahasakan itu sehingga itu memberikan pemahaman bagi anak bahwa oh, tadi itu seperti itu loh kejadiannya. Kemudian mengapresiasi usaha anak. Jadi encourage anak untuk mau explore lagi walaupun sulit. Jadi kita bayangin kalau eksplorasi sesuatu yang baru tuh kan menyeramkan ya. Jangankan anak-anak kita aja ketemu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang baru kan juga tegang, takut gimana-gimana gitu kan. Nah, sehingga ketika kita berani melakukan adanya apresiasi itu meningkatkan rasa kepercayaan diri bahwa aku oh berarti oke nih aku mau deh coba lagi. Mengapresiasi usaha dan menjadi contoh melalui tindakan dan kata-kata. Mungkin ini juga kakak-kakak sudah sering mendengar gitu bahwa anak itu percuma diajarin, mereka nggak bisa, tapi mereka akan ngikutin apa yang mereka lihat. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itulah yang dicontoh oleh anak. Bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, respon atau kata-kata apa ketika kita menghadapi kesulitan, itulah yang kemudian dipelajari anak.
Sehingga aku mengajak terlebih dahulu kalau kita mau mengajarkan anak, mengasuh anak, terlebih dahulu kitanya sendiri aware dan mengelola diri. Karena ketika kita sudah bisa lebih mengelola diri, tenang aja, anak akan lihat dan dia juga akan belajar mengelola dirinya. Dan yang terakhir dari aku, seperti asa berdaya nih, aku percaya bahwa setiap kita, kakak-kakak semua di sini yang mempunyai anak, ketika diberi kesempatan punya anak, aku yakin bahwa yang di atas yang memberikan kesempatan kakak-kakak untuk punya anak, itu juga sudah tahu, sudah mencukupkan kakak-kakak mampu membesarkan anak. Sehingga apa yang kakak-kakak punya itu pasti cukup. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya dimanapun kita berada saat ini. Itu dulu dari aku, Heri. Terima kasih. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih Kak Kara. Nah, mungkin kita respon pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Kak Kara ya. Nah, ini ada dari Kak Suparnanto nih. Dan intinya adalah punya dua anak nih ya, dengan usia yang berbeda, nggak terlalu jauh, tapi cukup addicted nih sama handphone gitu ya. Jadi kurang dekat nih dengan lingkungan sosialnya. Nah, kira-kira sebenarnya ada nggak sih stimulus ataupun metode yang bisa kita lakukan ya untuk bisa ngebantu Pak Suparmanto nih? Ada saran Kak Kara? Oke, jadi ini ada tanggapan nih. Aku baca sedikit dulu tanggapan dari Heri. Lihat apa yang ditonton. Aku setuju sekali. Jadi kita lihat dulu kalau anak ini suka melakukan aktivitas tertentu, misalnya main handphone. Main handphone itu sebenarnya atau nonton TV atau nonton atau main, apa sih yang dia kontennya itu apa? Jadi kita lihat dulu apa yang seru dari situ. Kemudian dari situ sebenarnya kita bisa mengajak anak untuk ngobrol dulu apa sih yang kamu suka sebenarnya dari aktivitas yang kamu lakukan itu. Misalnya dia nonton sesuatu gitu, nonton misalnya K-pop gitu. Apa sih yang menyenangkan dari si K-pop itu tuh apa? Atau anaknya suka main game online. Bagian apanya sih yang kamu suka dari situ? Nah, setelah dari situ kita bisa lihat, oh, misalnya main strateginya nih. Nah, dari situ kita mulai, oh, berarti kita bisa nih cari kegiatan yang ada permainan yang mengasah strateginya. Baru kita mencari replacementnya itu, substitusinya apa ya kira-kira, mengenalkan dari situ dulu. Jadi sebelum dicabut, itu kita cari dulu, siapin yang kemungkinan menarik juga, kemudian ininya dikurangin, ininya dikenalin. Jadi tidak langsung diambil, kebayang kalau misalnya tiba-tiba diambil, tapi terus aku ngapain? Atau nggak ada replacementnya kan jadi bingung. Dan ini tuh sesuatu yang dia suka. Jadi kebayang kalau misalnya tiba-tiba sesuatu yang kita suka dirampas dari kita, pasti tidak menyenangkan. Jadi alih-alih dirampas, kita kenalkan dulu substitusi yang lain, yang dia memang suka juga, yang kelihatannya suka, tapi sambil ininya lama-lama dikurangin. Gitu. Dan lebih banyak, mungkin kalau misalnya dari handphone, mindset terhadap si handphonenya itu tetap positif gitu. Jadi kita sebagai orang tua tidak memusuhi si handphone itu, karena ketika kita memusuhi sesuatu yang disenangi oleh anak, dia akan cenderung lebih pemberontakan atau ngelawannya itu jadi lebih mungkin. Terutama ketika anak itu sudah mulai usia-usia pra remaja. Tuh, kurang lebih seperti itu mungkin. Apakah sudah menjawab? Kalau misalnya belum menjawab, silakan boleh di follow up juga. Itu mungkin. Kemudian ini lanjut aja ya Her ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini Boleh dari Kak. Kak Rahmi. Anak saya 6,5 tahun TK online, sangat menyukai keteraturan namun sempat dibully saat sit-in tes masuk SD formal.
Setelah dites kesiapan sekolah, IQ very superior dan ada kekurangan masalah sosial emosional, cenderung fokus hanya pada hal yang disukai. Stimulasi yang cocok seperti apa? Oke. Jadi ini ada ya, kalau misalnya cenderung fokus pada hal yang disukai, sebenarnya ada apa ya? Ini sebuah strength juga nih, kekuatan juga gitu. Karena tidak semua anak itu suka antusias melakukan ada satu hal yang dia sukai gitu. Jadi ketika anak itu punya kesenangan atau minat tertentu, itu yang perlu kita kembangkan juga. Tapi kalau begitu sebenarnya kan yang ingin di-highlight adalah bagaimana kemudian dia juga bisa melakukan sesuatu yang tidak terlalu dia sukai. Nah, dari sini sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita mengajarkan anak untuk tadi memperlebar toleransi dia terhadap kesulitan, itu kita datang dulu ke dia tuh ada di mana sih. Jadi istilahnya kalau kita pengen dia punya kemampuan di sini gitu ya, kita nggak perlu buru-buru narik dia ke sini. Tetapi kita hampiri dulu dia ke sini. Kita hampiri dulu dalam arti, apa ya, kita coba pahami dia. Nggak suka ya, nggak sukanya kenapa? Soalnya aku pokoknya nggak suka gitu, aku nggak mau ngelakuin ini gitu. Kenapa kamu nggak mau ngelakuin? Oh iya, ternyata ini nggak menyenangkan ya. Kamu pengennya, misalnya kamu pengennya belajar matematika gitu ya, belajar matematika aja ya, kalau disuruh baca males ya. Jadi bantu anak pahami dulu, bahasakan, ekspresikan bahwa kita memahami anak. Karena ini jadi satu kunci anak itu merasa diterima. Bukan, tidak berarti ketika kita bilang iya ya kamu nggak suka ya, itu tidak sama dengan ya udah kamu boleh melakukan ini gitu. Jadi kita perlu membedakan juga gitu kakak-kakak, bahwa pentingnya menerima tanpa menyetujui apa yang dia lakukan. Tapi menerima ini sangat penting, sangat krusial buat anak. Jadi anak dengan penerimaan ini dia jadi merasa bahwa oh ternyata orang tuaku tuh ngerti ya, aku tuh nggak suka ini. Dan itu bisa membantu sangat banyak. Kemudian ketika anak merasa dipahami, dia jadi lebih bisa mau untuk melakukan sesuatu yang sulit gitu. Kemudian misalnya kita udah oh ya kamu nggak suka ini karena bosen ya. Oke, iya emang nggak seneng ya. Terus kita juga bisa tanya, terus kalau kayak gitu kamu maunya apa? Kan dia juga diberikan tadi kesempatan untuk mengekspresikan kemauannya apa. Dan diberikan kesempatan untuk ekspresi itu berbeda dengan ya udah kalau gitu kamu lakuin aja boleh terserah kamu. Nah, itu berbeda juga. Jadi kita perlu memilah-milah. Tapi itu juga perlu karena oh, aku dikasih kesempatan untuk kasih tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran aku. Jadi tujuannya itu nanyain kamu kalau kayak gitu sebenarnya kamu maunya apa? Tujuannya ke situ. Baru setelah itu kita beri informasi ke dia. Iya ya, emang enak senangnya kalau misalnya cuma belajar yang kamu suka aja gitu. Capek ya, males ya, bosen ya belajar yang baca-baca kayak gitu. Nah, baru kita kasih pengertian. Tapi kalau misalnya kan udah masuk SD, kalau misalnya sekolah itu pelajarannya emang banyak dan kita mesti ngikutin semuanya. Dan kita bisa kasih penjelasan yang lebih praktis gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu belajar ini, nanti kamu bisa apa sih? Kita bisa kasih manfaatnya. Misalnya kalau misalnya kamu bisa baca gitu, bisa baca lancar, nanti bisa kalau kamu ke tempat-tempat umum atau misalnya kamu ke restoran, kamu bisa baca sendiri loh menunya atau sesuatu hal yang memang relate dan relevan dengan dunia anak. Kita kasih hal yang baik. Itu coba aja mau nggak gitu. Dan kita juga cukup tegas untuk bilang bahwa ya memang
di sekolah itu nggak semuanya yang kita suka yang kita dapetin. Mama juga kayak gitu, di kerjaan juga kayak gitu kok, gitu. Jadi, tapi tetap kita perlu kerjain. Kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan atau nggak suka, kamu bisa cerita. Jadi opsinya adalah pilihan kepada anak untuk bercerita ketika dia mengalami kesulitan, bukan kemudian menghindari melakukan hal tersebut. Diawali dengan kita memberikan pemahaman, memberikan penerimaan terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan anak. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab? Ini sudah ya Kak ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung bisa diaktifkan aja voice-nya atau mau tatap muka langsung nyalakan kamera juga nggak apa-apa. Dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan tambahan tentang sosial emosional gimana? Tentang sosial emosional, aku boleh dibantu sosial emosional di apa ya spesifiknya, Kak? Maksudnya ini kan ada kekurangan masalah sosial emosional gitu. Oke, masalah dengan interaksi ke orang sekitar saat ini, kalau yang Kak Rahmi amati, seperti apa nih, Kak? Kalau ya, Halo Kak, ya. aku coba ngomong aja ya. Maaf, nggak pakai video lagi di jalan. Eh, ini kan eh, kebetulan ini anak udah mau masuk SD kan ya. Eh, jadi berdasarkan hasil kesiapan sekolah kemarin itu, kami orang tua ambil keputusan untuk melanjutkan sekolah online SD-nya. Terus berarti homeschooling kan ya. Terus untuk sosial emosionalnya kan mungkin interaksinya sama teman yang seumuran pasti akan kurang gitu kan. Oke. Dan kebetulan dari sekolahnya itu ada opsi buat tatap muka, mungkin sekedar untuk keseimbangan emosional anak ada jadwal tatap muka mungkin sekali seminggu gitu. eh, Kami mungkin masih mau cari-cari cara lain gitu kan. Apalagi cara yang mungkin bisa kami lakukan buat semakin merangsang eh, interaksi anak sama orang sekitar. Soalnya kan pas eksplorasi kemarin, memang eh, anaknya emang kayaknya agak slow warm up ya. Apa tadi istilahnya agak Iya. agak lambat dia menanggapi ini karena dia memang fokus sama kalau ada hal baru yang dia temui dia akan lihat itu aja dan dia kurang memperhatikan orang gitu teman-teman atau apa tapi akhirnya sih saya juga lihat sih pas di akhir kegiatan dia juga ada kemauan untuk ikut berkumpul sama teman-temannya gitu yang sempat kami lihat sih di kegiatan kami sebelumnya, dia kan punya kecenderungan untuk lebih senang berinteraksi sama anak yang lebih besar dari dia gitu, mungkin yang lebih bisa memahami dia gitu. Jadi mungkin itu yang masih bikin kami agak bingung sekarang ini. Oke, jadi Eh, sudah ada keputusan untuk melanjutkan SD online, ya, kemudian membutuhkan opsi alternatif bagaimana mengembangkan kemampuan sosialnya, begitu, Kak? iya, iya. Oke, kalau boleh aku tahu ketika TK ini full online juga atau gimana? Iya, dia TK full online. Paling saya ada kayak les-les tambahan, mungkin kayak les musik, cuman mungkin interaksinya sama teman nggak berapa ya. Eh, pal- ada sih opsi buat ikut kayak klub-klub apa olahraga yang bergrup ya, apa gimana. Cuman saya masih ini juga masih cari-cari gitu.
Oke, kalau misalnya boleh tahu, keputusan untuk sekolah nanti SD online juga, itu ada pertimbangan, apa ya, Kak? Maksudnya, kenapa akhirnya gitu kemudian memutuskan, "Oke, kayaknya online lebih preferable nih," gitu, dibandingkan sekolah Eee, onsite? di samping mungkin, kondisi juga mungkin ya, eee, se di sekolah di dekat sekitar rumah yang dekat juga, eee, dia dia mungkin tergolong diagnosa dari psikolognya tergolong gifted ya, Kak. Jadi agak rumit juga saya kalau misalnya di sekolah yang dekat rumah agak ini gitu. Jadi gurunya juga ini juga sih buat sekolah di rumah gitu. Oke, iya, Oh, dengan keadaannya dia. oke. Oke, jadi memang, preferensi ketika sekolah yang di dekat rumah ini diduga justru nanti malah kurang bisa Iya, mengembangkan secara optimal gitu ya, Kak, ya? iya, iya, begitu. Oke, memang ini, anak-anak yang gifted ini sebenarnya secara nature memang kadang punya gap gitu antara kemampuan intelektualnya dengan sosial emosionalnya. Jadi karena di satu sisi kemampuan Iya, kognitifnya berkembangnya kan gitu pesat gitu, mhm, sementara mungkin secara emosi dia belum terlalu matang. Jadi iya, dia bener. ada struggle sendiri di dalam dirinya gitu, kayaknya, "Kok nggak nyambung nih ya?" Gitu, nggak nyambung, tetapi dia belum terlalu bisa untuk meng-handle emosinya sendiri gitu, bahkan Iya, sebagai anak-anak yang masih usia, muda. Nah, gimana cara untuk menstimulasinya, itu bagaimanapun juga semakin banyak exposure dia terhadap, beragam orang, itu akan semakin mengasah keterampilan sosialnya. mmm, Jadi, mengikuti komunitas atau tadi tadi itu, pilihannya Kak Rahmi untuk tadi ikut klub-klub olahraga yang kelompoknya iya, lebih besar, menurut aku itu bisa mhm, dicoba, Kak. Kenapa? iya, Karena kalau iya, misalnya les yang privat itu kan memang hanya dia dengan gurunya gitu. Jadi memang, apa ya, kesempatan untuk interaksinya juga sangat minim. mhm, Sementara kalau misalnya olahraga, apalagi berkelompok, itu kan jadi punya banyak gitu. Dia juga tidak hanya belajar bersosialisasi, tapi bersosialisasi dalam arti dia belajar tentang aturan juga, belajar ikutin instruksi ketika di dalam kelompok juga, gitu. Jadi mmm, lebih banyak kegiatan-kegiatan di dalam, kelompok yang lebih besar dengan anak-anak sebayanya dia. Karena bagaimanapun juga dia walaupun mungkin dia istilahnya dia kan lebih mudah gitu kan, buat dia tuh lebih gampang untuk interaksi dengan orang yang lebih tua. Tapi dia juga perlu belajar kemudian bagaimana dia manage, mengelola interaksi dengan teman sebayanya, gitu mhm. mungkin, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Lucy. Anak saya lebih ini tadi 14 tahun ya, perempuan, lebih tertarik cerita tentang laman lawan jenisnya dan saat ini minta izin untuk teman laki-laki bisa main ke rumah dan ketemuan di luar. Bagaimana menanggapi permintaan anak tersebut? Wah, ini seru banget nih ya. Sudah remaja, udah mulai ada ketertarikan romantis mungkin ya dari anak. Mungkin kalau misalnya boleh aku tahu mungkin Kak Lucy anaknya ini memang, disinyalir ini lagi udah mulai suka-sukaan atau gimana gitu kah? Iya, Mbak. Lalu kalau dari Kak Lucy sendiri sebenarnya kecemasan atau, apa yang jadi pikiran nih, Kak? Cemasnya gini, Mbak, soalnya kalau dari suami kan, dari papanya tuh nggak ngizinin, Mbak. Jadi kayak seolah-olah anak ini udah kecentilan gitu loh, Mbak. Udah bingung nanggapinya gimana. Kalau menurut Kak Lucy sendiri gimana? Kalau menurut saya sih, Mbak, memang kita pun dulu mungkin ya di usia SMP itu juga udah mengenal juga kita ada ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi kita kan nggak berani yang kayak sekarang gitu, anaknya minta datang ke rumah. Cuman kan berpikirnya daripada ketemuan di luar, nanti dia kemana-mana, apa yang dilakuin tuh kita nggak lihat kan, Mbak. Jadi kalau di rumah masih bisa terkontrol. Tapi itu lagi, papanya nggak setuju yang gitu. Yang pertama juga
karena lingkungan juga ya Mbak ya. Mungkin jadi sorotan juga ya, kenapa anaknya kecil-kecil udah boleh datang ke rumah tuh cowok, gitu-gitu mungkin Mbak. Terus bapaknya juga mungkin waktu dulu kalau laki-laki mungkin pubernya juga lebih lama kali ya Mbak daripada kita perempuan. Mungkin dia Betul, SMP betul. dulu belum mengalami mungkin hal yang gitu gitu. Jadi dilemanya di situ Mbak. Oke, iya aku setuju banget lagi. Iya betul, laki-laki tuh memang pubernya lebih terlambat gitu ya dibandingkan perempuan pada umumnya, sehingga mungkin kalau SMP tuh laki-laki masih yang sangat playful dan main-main gitu, sementara perempuan udah suka-sukaan, udah mulai lebih serius gitu, dan sebenarnya SMP ini memang sudah ada gitu, ketertarikan romantis itu memang sudah muncul sekali, terutama dari perkembangan zaman sekarang gitu, bahkan ABG-ABG kelas 5, 6 SD tuh udah ngomong tuh, mulai naksir-naksir gitu tuh udah cukup umum sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang memang alami, natural. Jadi bahwa anak sudah mulai punya ketertarikan, itu dia memang sesuai dengan usianya. Dan juga tadi kata Kak Lucy, memang kan sebenarnya kayaknya lebih aman ya untuk anak ngajak temennya main ke rumah sehingga masih bisa diawasi orang tua. Nah, mungkin yang bisa aku bagikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah sepakati dulu mungkin bersama dengan suami apa yang sejauh mana nih gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya memungkinkan diberi pengertian, saling mengerti bahwa memang ini adalah tahapan anak remaja itu memang seperti ini. Tetapi punya ketertarikan itu tidak kemudian sama dengan pacaran. Jadi yang bisa kita terima adalah ini sesuai dengan tahap perkembangan bahwa dia sudah punya ketertarikan secara romantis. Nah, mengenai pacaran itu kan beda lagi ya. Itu adalah nilai-nilai keluarga. Jadi ketika kepada anak kita perlu menghargai, tadi balik lagi menghargai dan menerima bahwa kamu nih memang udah masanya kayak gini gitu, cerita gitu. Jadi kita bisa ajak dia untuk cerita, tetapi juga beri pengertian bahwa di keluarga kita kamu itu baru boleh pacaran misalnya usia sekian, dan berikan alasan juga yang kenapa sih gitu. Jadi anak remaja itu kan udah mulai kritis ya, sehingga alasan yang bisa diterima itu juga sangat dibutuhkan. Kenapa gitu? Ada aturan ini, kenapa? Jadi berbeda antara boleh tidak nyaman. Itu kan kalau misalnya punya perasaan suka itu kan, kalau dia nggak boleh itu kan, lah masa aku nggak boleh ngerasa suka? Jadi ya nggak apa-apa gitu, perasaannya itu boleh, tetapi mengenai pacarannya itu kita kesepakatan kayak gini. Nah kemudian apa yang bisa kita bolehkan gitu? Dia pengen minta izin temennya main ke rumah atau ketemuan di luar. Kita bisa usulkan adalah tetapi dalam kelompok. Jadi yang pengen dihindari gitu kan mungkin karena berdua-berdua gitu kan, nanti ada apa atau gimana gitu. Nah, kita kan tetapi di satu sisi juga ini adalah kesempatan dia untuk mengeksplorasi pertemanan. Jadi main, bawa teman ke rumah, tapi jangan dia doang. Ajak juga yang lain gitu. Jadi rame-rame nih main semuanya di rumah gitu mungkin Kak. Iya ya Mbak. Tapi ini Mbak, sedikit lagi kalau dari pihak suami kan lebih agamis mungkin ya Mbak. Jadi memang kita tuh pun nikah dulu pun kita nggak pacaran gitu Mbak. Jadi dia memang ya kayak mana bisa dibilang diharamkan lah berpacaran gitu. Jadi ngasih pengertiannya kedua belah pihak nih kayaknya. Iya betul. Saya bisa membayangkan juga sih Kak gitu. Mungkin ketika sudah memang ada nilai-nilai seperti ini, anak bisa, Kak Lucy bisa berkomunikasi dengan anak dalam arti menerima, juga memberikan pengertian sama anak, konfirmasi, mengafirmasi bahwa apa yang dia rasakan itu sewajarnya gitu. Karena anak-anak di usia SMP ini, itu mereka lagi bingung sama dirinya sendiri. Dan mereka sangat butuh untuk, sebenarnya ini normal nggak ya? Aku tuh kayak gini wajar nggak ya? Aku salah nggak ya? Aku bener nggak ya? Gitu.
kebingungan itu tuh terjadi gitu. Gejolak emosi itu nyata banget mengenai aku ini siapa, kenapa aku kayak gini, salah atau enggak gitu. Sehingga akan sangat menenangkan dia, afirmasi bahwa perasaan aku seperti ini sebenarnya wajar. Jadi lepas dari bicara tentang pacaran, hubungan komitmen pacaran itu judulnya, statusnya, tapi dia diterima bahwa aku tuh perkembangan aku ngerasa kayak gini tuh sesuatu yang wajar dan valid. Itu yang perlu dikomunikasikan dengan anak. Dan kemudian berikan juga pengertian bahwa di keluarga kita seperti ini nilainya. Nah, mungkin ini hal yang tidak disukai anak, tetapi aku rasa di sini juga anak juga perlu belajar gitu bahwa ya gimana ya nak, gitu. Nilai keluarga kita seperti ini. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mbak Era. Sama-sama, Kak. Semangat, Kak. Iya, terima kasih. Sepertinya menantang sekali ya Kak Kara ya, sesuai dengan temanya ya, tantangan dan peluang ya, gitu ya. Jadi itulah kenapa kita dari tim Asa Berdaya gitu mencoba mengajak Bapak Ibu semua justru lewat momen Kid Experience ini sebenarnya kita melihat pola ya gitu. Jadi mempelajari pola yang ada supaya ke depannya kita bisa tahu nih tindakan apa yang bisa diambil, kurang lebih gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya lagi, silakan bisa aktifkan suara langsung juga nggak apa-apa. Ada tantangan-tantangan yang ditemui gitu semacam ini, memang kesepakatan-kesepakatan nih perlu sekali ya dilakukan. Ada Oke, banget, Kak. ini ada Ya, ada lagi dari pertanyaan lagi dari Kak ini. oke, anaknya Kak Yunita, Ethan, umur 3 tahun, kemampuan keras. Mungkin bisa bilang keras kepala. Sebagai orang tua pun sering mengalami kesulitan untuk bisa berbicara ataupun berinteraksi, negosiasi. Gimana untuk bisa bernegosiasi dan anak juga bisa menerima interaksi dari kami. Oke, ini memang usianya tadi nih ya, pas banget usia-usia di mana dia bilang tidak gitu. Jadi apa-apa enggak. Nah, di sini ketika negosiasi kembali apa ya, mungkin triknya untuk anak-anak seperti ini adalah kita negosiasinya itu dalam kondisi apa, anak seperti apa, kita seperti apa, itu jadi sangat penting sekali nih Kak Yunita. Terlepas dari awareness kita bahwa emang ini masanya dia apa-apa bilangnya enggak. Nah, tapi ketika tadi mau negosiasi itu kita lihat dulu, apakah anak sedang dalam kondisi emosional atau tidak. Anak dan kita, dua-duanya. Apakah anak dan kita lagi dalam kondisi emosional atau tidak. Kondisi emosional itu seperti apa? Dia lagi tantrum gitu, lagi ngamuk-ngamuk, lagi nangis, lagi emosional, atau kitanya juga ngerasa kita lagi kepancing gitu emosinya. Ketika saat itu ada baiknya ditahan dulu untuk negosiasi. Karena apapun yang kita katakan ketika anak sedang dalam kondisi emosional, nggak akan masuk ke telinganya. Yang masuk adalah, mungkin katakan, yang masuk adalah level energi emosi kita. Ketika itu. Jadi ketika anak itu lagi emosional, emosi dari kita tuh berasa gitu. Apalagi kalau misalnya dianya lagi tinggi, kitanya juga lagi tegang, dia akan merasakan ketegangan kita. Tense-nya itu berasa. Tapi apa yang kita omongin, itu tuh lewat aja. Boro-boro masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak lewat gitu, nggak masuk. Tapi ketegangannya itu yang akan tersimpan di memorinya. Emosinya itu yang akan tersimpan di memorinya. Nah, tentu itu aku rasa yang ingin kita hindari gitu kan. Nggak didengerin, tapi nanti kalau misalnya kita nada tinggi sedikit, dia langsung tense lagi atau justru jadi takut. Tapi dia nggak ingat sama sekali apa yang kita omongin. Oleh karena itu, ketika sedang dalam kondisi emosi, yang pertama kali dilakukan adalah menenangkan diri terlebih dahulu. Menunggu
sampai anak tenang terlebih dahulu. Kalau misalnya dia ngamuk-ngamuk gitu, bisa tuh nangis-nangis, oke. Tadi itu membahasakan, menerjemahkan perasaan anak. Kamu nggak suka, kita misalnya diminta buat pulang gitu ya, lagi wow, lagi seru banget nih, eksplorasi jalan-jalan di mana, tapi harus pulang. Oke, kamu nggak suka, soalnya kamu harus pulang, kita harus pulang, sementara kamu masih mau main. Oh, ya, ya kamu nggak seneng ya. Ih, aku nggak suka, aku tidak kan masih pengen main. Oke, kayak kamu masih pengen main. Jadi kita bahasakan kira-kira apa sih yang ingin dia sampaikan. Iya ya, kamu nggak suka ya, kamu sebel ya, karena lagi asik ini itu gitu. Sambil kita tenang, nada bicara kita rendahkan. Udah, ketika dia udah lebih tenang, baru kemudian kita kasih penjelasan. Nah, ini kita memang harus udah pulang sekarang. Kamu tahu nggak kenapa kita pulang sekarang? Soalnya kalau misalnya lebih malam misalnya, nanti nggak sempet makan, atau nanti jalanannya macet. Kalau jalanannya macet, jadi capek, dan sebagainya. Tapi itu kita sampaikan ketika anaknya sudah lebih tenang. Gimana kalau misalnya anaknya membuat keributan gitu kan, kita nggak mungkin kadang-kadang kalau di tengah keramaian udah gitu anak membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar, itu kita bisa angkat itu anaknya atau geser anaknya pokoknya ke tempat yang lebih tenang, kemudian biarkan dia tenang terlebih dahulu. Tapi kuncinya adalah berbicara, berkomunikasi ketika orang tua dan anak dalam kondisi emosi yang tenang. Ya gitu mungkin, Kak. Apakah cukup menjawab? Oke, syukurlah. Memang Mungkin izin menambahkan ya Kak Kara ya. mm-mm. Ya, ini coba saya mungkin sharing. Nah, ini mungkin ini kalau kita di orang pendidikan sering pakai ini ya Kak Kara ya. Cuman kalau di orang tua kayaknya akan syok dengan ini. Jadi mungkin ini singkat aja Bapak Ibu dan kakak-kakak semua ya gitu ya. Jadi biasa kami di dunia pendidikan atau di corporate kami menggunakan kerangka ini tuh untuk mendesain sebuah program belajar. Mau itu buat karyawan ataupun buat individu lainnya gitu ya. Cuman mungkin jadi tantangan orang tua adalah seperti ini. Kita berharap anak itu bisa membandingkan benar dan salah sesuatu hal gitu ya. Tetapi apa yang kita berikan kepada dia itu nggak mendorong dia membandingkan. Nah ini jadi kayak nggak apple to apple ya Kak Kara ya. Jadi kita berharap anak itu bisa mengambil kesimpulan dari perilaku dia itu salah atau benar, mengambil insight gitu ya. Tetapi cara kita bertanya tidak mendorong dia mengambil insight. Nah ini sebenarnya gap yang terjadi gitu. Tapi sayangnya banyak banget orang tua nggak belajar ini karena ini cuma ilmunya ada di psikologi dan di pendidikan ya Kak Kara ya. Gitu. Tapi Bapak Ibu bisa screenshot ini, bisa cek di internet, ada namanya taksonomi Bloom. Nah, ini bisa banget digunakan. Cara bacanya sederhana ya. Ini itu sifatnya tahapan Bapak Ibu. Gitu. Jadi, mungkin nggak seorang anak itu berani berargumentasi, menyampaikan pendapat ketika dia mungkin tidak punya pemahaman. Bisa banget. Jadinya argumentasinya kosong. Nah, kenapa? Karena argumentasi itu ada di evaluasi di sini. Sedangkan dia tidak punya pemahaman dasar, tidak pernah mencoba, tidak tahu sama sekali. Maka kita sebagai orang tua perlu eksplorasi di sini gitu ya. Meskipun saat ini saya belum punya anak gitu ya, tapi saya senang banget bereksperimen dengan ponakan saya dari usia masih kecil gitu. Jadi saya kasih stimulasi, kasih stimulus, bahkan stimulusnya nggak harus ke anaknya, tapi stimulusnya ke orang tuanya, ke temannya, ke pembantunya untuk saya cek nih. Kalau stimulasinya ada di sintesis, dia ngeluarin nggak perilaku seperti ini. Nah, itu biasa saya mainkan di situ ya. Supaya saya tahu nih saya harus bertindak apa sebagai pamannya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Mungkin Kak Kara ada tambahan, silakan. Oke, iya. Itu menurut aku ini penting banget kita melihat gitu anak ini ada di mana ya gitu. Termasuk tadi juga kalau tadi awal banget aku sempat mention tentang bagaimana cara anak belajar, kita juga perlu tahu
kemampuan anak dalam menyerap informasi itu sampai mana. Kalau misalnya kita ajak untuk, kamu nggak ngerti ya, kamu coba dong ngertiin perasaan mama kepada anak usia 6 tahun. Hah, perasaan itu apa? Dia kan, apa itu perasaan? Abstrak sekali. Jadi jangankan memahami perasaan mama, perasaan aja dia udah nggak bisa tahu tuh apakah itu kata hewan perasaan itu apa. Jadi bahasa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan juga perlu kita sesuaikan dengan kemampuan anak, tahapan anak dalam dia memahami informasi. Begitu. Biar kitanya nggak stres, anaknya juga nggak stres. Gitu mungkin, Kak. Baik, Kak Kara, mungkin ada lagi terakhir satu pertanyaan ya Kak Kara yang mungkin ya. Silakan jika ada. Oke, sepertinya tidak ada ya Kak. Oke, kalau tidak ada, mungkin sembari kita tutup aja, mengingat sudah mau pukul 8:30 malam gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, kakak sudah mengikuti kegiatan hari ini. Nantikan kegiatan kita experience berikutnya, terutama di edisi minggu depan kita akan ke Kidzilla di Bintaro Exchange gitu, kuota terbatas. Dan minggu depannya kita akan ke hiking Sentul ya, di hutan hujan Sentul. Nanti registrasinya akan kami buka dan informasikan via email atau WA yang sudah mendaftarkan diri. Gitu ya. Sekian dari saya, mungkin Kak Kara ada penutup buat kita semua di sini. Mungkin aku mengulang aja slide yang terakhir. Saya percaya bahwa kita semua di sini ditempatkan dan dicukupkan. Jadi dimanapun, di situasi apapun kakak-kakak sekarang berada, percayalah bahwa apapun kakak-kakak sudah diperlengkapi dan lakukanlah apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya dimanapun kita ditempatkan. Semangat buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak Karang, Kak Heri. Sama, Kak.